bahwa dalam waktu dekat ini Gunung Harta akan kembali mengaktifkan atau kembali menghidupkan trayeknya yang sudah lama off kawan, yaitu trayek Denpasar Jakartanya. Denpasar Jakarta 1626 MHD kayaknya mungkin baru pertama PO yang ini deh, Madukismo ini nanti kawan. Hai, balik lagi di Bis Paradise. Apa kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Balik lagi di Boblog, Bincang on the Bus Blog. Ya, jadi di video Boblog kali ini kita akan membahas tentang jalur Denpasar Jakarta yang saat ini kembali bergairah. Karena apa? Karena dalam waktu dekat, ya saya dapat spoiler ya dari Gunung Harta, bahwa dalam waktu dekat ini Gunung Harta akan kembali mengaktifkan atau kembali menghidupkan trayeknya yang sudah lama off kawan, yaitu trayek Denpasar Jakartanya, dan juga akan membuka trayek baru Denpasar Bandung via Purwokerto. Dan untuk pastinya kapannya saya kurang tahu ya, biar nanti dapat info yang valid dulu dari Gunung Harta, baru nanti akan saya update kawan. Dan ada juga PO yang sudah beberapa bulan ini mulai bermain di jalur Denpasar Jakarta kawan, dan nampaknya PO tersebut sudah cukup serius ya untuk saat ini untuk menggarap jalur Denpasar Jakartanya kawan, karena sudah udah menempatkan sasis di karoseri kawan. Mungkin sekarang sudah diproses di karoseri tersebut ya. Ini coba kita lihat 1626 MHD. Wah, MHD kawan, berarti bagasi tembus yang bisa bawa motor itu ya kawan ya. Jadi Jakarta, Denpasar Jakarta 1626 MHD kayaknya mungkin baru pertama PO yang ini deh, Madukismo ini nanti kawan. Kalau yang 1626 yang biasa kan ada si Lorena, yang lainnya kan RKRN, Pala Kencana 1526 RK banyakan. Kalau Kramajati RK dan juga RN. Kalau Lorena kadang dapat 1836, kadang 1626 juga. Kalau KG itu Hino semua kan ya. Jadi nanti kalau memang jadi Gunung Harta masuk di jalur tersebut, berarti nanti akan ada berapa pemain ya? Lorena, Kramajati, Pahala, KG, Mitra Titian, Gunung Harta, Madukismo, ada 7 kawan, ada 7 pilihan. Jadi semakin banyak pilihan ya untuk kalian yang ingin melakukan perjalanan dari Denpasar ke Jakarta. Ada 7 PO nantinya kawan. Mungkin kalau ada si Kusmas yang pernah saya bahas sama Adi bulan Oktober tahun kemarin kalau nggak salah, yang sempat heboh juga di jagat mania ya, dengan rumor yang beredar bahwa Kusmas tersebut akan membuka jalur Denpasar Jakarta dengan sasis tronton. Tapi ya apa kabar, saya juga kurang update mengenai itu kawan, karena memang tidak ada kabar lebih lanjut. Jadi ya kalau kita flashback ya, Denpasar Jakarta ini di era 2003 ya, 2003 ke bawah lah, jalur Denpasar Jakarta ini
merupakan jalur panjang yang cukup digemari ya, karena kala itu kan tiket pesawat mungkin masih mahal, jadi merupakan jalur yang cukup potensial banget kawan. Sampai-sampai ada beberapa pemain jauh seperti ANS juga sempat bermain di jalur Denpasar Jakarta ini. Dulu saya pernah naik sekali, tahun berapa tuh saya lupa, pokoknya unitnya kalau nggak salah dapat Starliner kalau nggak salah ya, yang kacanya itu langsung kita buka kayak kaca mobil itu loh, kaca pintu sampingnya seperti itu kan, Starliner. Dan ya banyak banget pilihannya ya. Dan juga ya macam-macam Bali Indah, Simpatik juga pernah bermain di jalur Denpasar Jakarta. Cuman semakin kesini karena memang tiket pesawat semakin mahal, jadi satu persatu para pemain-pemain lama itu mulai berguguran kawan, yang sampai di mana hanya tersisa 4 kompetitor abadi, yaitu Lorena, Kramat Jati, Pahala, dan OBL. Yang ketiganya ini konsistennya jalan pagi sore, dan OBL hanya jalan sore saja. Cuman semakin kesini kena hantam COVID juga, alhasil OBL off, mundur dari jalur Denpasar Jakartanya kawan. Jadi kalau ada penumpang yang mau ke Denpasar ataupun dari Jakarta mau ke Denpasar ataupun dari Denpasar mau ke Jakarta, penumpang tersebut dibarengin sama unit yang dari Bima atau yang akan ke Bima kawan. Karena unit langsungnya yang direct dari Denpasar ke Jakarta atau Jakarta Denpasar sudah nggak jalan lagi. Dan OBL mundur, kemudian ya ketiga rival abadi ini, Lorena, Kramat Jati, Pahala juga bisa dibilang agak goyang gitu ya. Lorena dengan saat ini hanya memberangkatkan satu pemberangkatan saja, pemberangkatan pagi. Sebelumnya pagi dan sore kawan. Bahkan dulu juga ada Karina di jalur ini. Jadi Lorena Karina dulu sama-sama punya kelas super eksekutif. Kalau Lorenanya angkatan pagi, super eksekutifnya itu pakai intalan, saya masih ingat, saya pernah on board dengan jumbo seatnya yang lebar banget, karya logam kalau nggak salah seatnya. Kemudian dengan Karina, super eksekutifnya angkatan sore juga, tapi sekarang hanya memberangkatkan satu armada angkatan pagi saja kawan. Dan untuk Kramat Jati pun sama, beberapa tahun lalu saya masih sering memperhatikan, bahkan saya juga pernah on board dengan Kramat Jati angkatan sore untuk Denpasar Jakartanya. Cuman untuk saat ini Denpasar Jakartanya fokus di keberangkatan pagi saja kawan. Dan saya rasa yang konsisten tetap pagi sore mungkin Pahala ya, Pahala Kencana ya, paginya ada, sorenya ada. Dan karena COVID ini juga muncullah beberapa pemain baru di jalur Denpasar Jakarta kawan. Pemain baru yang ya imbas bis-bis Parwis yang memang nggak dapat penumpang sama sekali karena imbas PPKM dan segala macamnya. Muncullah si KG. Dulu ya KG Trans belum jadi Kaiser Guptaka ya. Memang ya inisial singkatan dari Kaiser Guptaka si KG. Muncul KG dengan kalau nggak salah 2 unit atau 3 unit gitu ya, dengan SHD-nya dengan 28 seatnya kawan. Kemudian nggak berselang lama muncul Akasmila, tapi ya eksistensinya untuk saat ini saya kurang tahu seperti apa. Dan ada juga sebenarnya ya, kalian bisa ikut kalau memang nggak cocok harga atau nggak pingin ikut dengan Lorena, Kramat, Pahala, dan juga KG. Ada sebenarnya yang angkatan Lampung ya, kayak Singaraja Putra, Komang Artajaya dan segala macamnya. Kalian bisa ikut itu juga sampai Jakarta. Kalau nggak salah masuk Pulau Gebang sama Kalideres juga kalau nggak salah ya. Dulu saya pernah on board sekali. Dan setelah itu baru beberapa bulan ini datang lagi pemain baru rasa lama, yaitu Madukismo, yang bisa dibilang okupansi penumpangnya cukup wow banget ya. Dalam kurun waktu beberapa bulan ini okupansinya saya lihat cukup bagus.
Jadi oleh karena itu info yang saya dapat, Madukismo sedang mempersiapkan amunisi baru yang akan dipakai khusus untuk jalur Denpasar Jakartanya, kawan. Dan ya setelah itu muncullah kabar si Kusmas itu, kawan, yang tiba-tiba muncul dengan gambar desain trontonnya dari Adi Putro, tapi untuk validasinya kebenarannya benar atau enggaknya saya kurang paham juga, kan. Ya kita tunggu aja ya. Ini udah dari Oktober, sekarang bulan apa, April, sudah hampir 6 bulan ya. Tidak ada update-nya tentang hal tersebut, kawan. Oh panas. Dan ditambah dengan kedatangan Gunung Harta nanti ya di jalur ini, makin banyak pilihan sih. Jadi saya rasa mungkin persaingan akan semakin kompetitif ya, karena masing-masing PO tentu saja akan ingin berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon penumpang untuk membangun pondasinya di jalur Denpasar Jakarta ini, dan juga untuk mempertahankan eksistensinya nanti, kawan, di jalur Denpasar Jakarta ini. Dan sebenarnya masih ada beberapa PO lokal Bali lagi yang memang sudah punya trayek Denpasar Jakarta, cuman mungkin untuk satu PO yang ini mungkin masih fokus untuk memperbaiki armada-armadanya, dan satu PO lagi masih fokus untuk membangun eksistensinya dan untuk membangun jalur penumpangnya lagi di jalur-jalur yang sudah ada, serta menunggu waktu yang tepat saja, kawan, untuk merilis trayek Denpasar Jakartanya untuk mulai kembali bersaing di jalur Denpasar Jakarta. Ya mungkin nanti kalau tol Trans Jawa sudah sampai Banyuwangi, mungkin bakalan banyak PO yang melirik jalur Denpasar Jakarta ini, kawan. Terutama PO-PO besar raksasa Jawa ya, pasti mereka akan melirik jalur ini, kawan. Karena jalur ini cukup, kalau memang ada pasar penumpang baik, pasti bakalan potensial banget jalur ini, kawan. Jadi ya kita tunggu aja ke depannya seperti apa. Untuk kapannya Gunung Harta mulai ngeland saya juga ya nggak tahu ya, karena itu saya hanya dapat spoilernya aja, kawan. Untuk pastinya ya biar ada pernyataan resmi dulu dari Gunung Hartanya. Jadi ya saya juga nggak mau jadi sok tahu, kawan, di dalam urusan ini. Dan yang saya harap apa ya, jalur ini bisa kembali hidup seperti dulu, sehingga banyak pilihan ya di jalur ini, sehingga penumpang juga bisa lebih beralih ke bis daripada pesawat. Karena semakin banyak pilihan, tentu saja penumpang bisa semakin banyak beralih dari pesawat ke bis. Dan untuk apa ya, ada dua faktor paling penting untuk jalur Jakarta Denpasar atau Denpasar Jakarta ini. Yang pertama adalah faktor penumpang, ada atau tidaknya, banyak atau tidaknya penumpang. Kemudian yang kedua adalah faktor berapa jumlah armada. Untuk bisa jalan setiap hari, rutinnya tiap hari 7 kali dalam seminggu, maksimal PO tersebut harus memiliki 5 unit bis, kawan, untuk bisa jalan setiap hari. Dan untuk bisa jalan setiap hari tersebut tentu saja harus ada penumpang yang proper, yang jumlahnya kuotanya pas untuk mencukupi daripada kebutuhan bis itu sendiri, untuk kebutuhan perjalanan maupun untuk dari keuntungan untuk bis itu sendiri, kawan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ingin jalur ini maju, ya dukung terus jalur ini dengan berpergian. Kalau misalnya kalian tidak terburu-buru waktu, ya lebih baik naik bis saja di jalur Denpasar Jakarta ini, kawan. Ya jadi seperti itu boblok kali ini, kawan. Sampai jumpa. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau kalian tambahkan atau kalian mau koreksi, silahkan di kolom komentar ya. Tetap dukung terus channel ini, kawan, untuk terus memberikan informasi seputar dunia perbisan Bali Jawa. Share ke teman-teman kalian, kawan, agar channel ini semakin maju. Karena saya pengen membangun channel ini sekarang mulai serius, kawan. Kalau dulu kan ya wah setengah-setengah aja. Kalau sekarang mungkin agak pengen lebih serius lagi di channel ini. Oke. Ingat ya, kalau ada yang mau kalian koreksi atau kalian mau tambahkan, silahkan lakukan hal tersebut di kolom komentar. Sampai jumpa di boblok selanjutnya.
Sehat selalu kawan. Bye.